أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما madhura. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu, saya berlindung billahi kepada Allah, minasyaitoni, dari syaitan ar-rajim yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kam ahlakna, dan berapa banyak, ahlakna kami telah binasakan, kami telah hancurkan, minal quruni, dari beberapa waktu, dari beberapa generasi, min ba'di Nuhin, setelah Nabiullah Nuh, wa kafa, dan cukuplah, bi rabbika, dengan Tuhanmu, bi dzunubi ibadihi, dengan atau terhadap dosa-dosa hambanya, khobiron, maha mengetahui, basiron, dan juga maha melihat. Wakam ahlakna, berapa banyak ya manusia-manusia setelah Nabiullah Nuh. Karena manusia pertama dari Nabiullah Adam alaihissalam ya, setelah datang ke bawah Nabiullah Sis sampai ke bawah Nabiullah Nuh ya, baru Nuh itu nanti ada Kan'an. Disitulah terjadi banjir bandang dalam sejarah kemanusiaan. Seluruh manusia mati ya, seluruh manusia mati semuanya, kecuali orang-orang yang beriman kepada Nabiullah Nuh yang berada di atas kapal, termasuk binatang-binatang, termasuk juga Ka'bah yang saat itu sudah ada ya, tenggelam semua. Yang pertama kali surut dan terlihat dari bumi itu adalah Ka'bah. Makanya di zaman Nabiullah Ibrahim itu ibaratnya Nabiullah Ibrahim bukan membangun tapi mengangkat ya. Wa idh yarfa'u Ibrahimal qawa'ida, itu ya. Dan di saat Nabiullah Ibrahim mengangkat al-qawa'ida, mengangkat pondasi ya, pondasi Ka'bah itu ya, yang sudah tenggelam, memang bangunannya sudah ada ya, diangkat oleh Nabiullah Ibrahim ya. Dalam satu sejarah dia menginjak batu, sambil mengangkat batunya itu akhirnya lunak ya, lunak dan membekas telapak kakinya itu. Itulah disebut dengan makom Ibrahim. Makom itu artinya tempat berdiri ya, tempat berdiri. Kalau di kita Indonesia makom itu kuburan ya, padahal makom itu tempat berdirinya ya. Nabi Ibrahim telapak kakinya di situ diabadikan sampai sekarang, yang disebut dengan makom Ibrahim. Nah, setelah Nabiullah Nuh juga banyak sejarah-sejarah kaum yang memang sudah dihancurkan oleh Allah. Apa penyebabnya? Karena mereka dosa. Bidunubi ibadihi ya, karena dosa-dosa
mereka. Jadi Allah nih kalau mau menghancurkan bumi, mau menghancurkan sekelompok manusia yang ada di bumi mah gampang. Salah satu penyebabnya itu diantaranya karena dosa-dosa manusia yang melampaui batas. Itu nanti kalau Allah udah misalnya bagi Allah kalau sudah misalnya apa namanya bukannya marah ya, artinya memang Allah sudah berkehendak ya, karena saking dosanya ya, maka gampang. Nabiullah Lut ya, saking parahnya ya, praktek sodomi ya, di mana manusia di situ senang dengan laki-laki ya, laki-laki senang dengan laki-laki, perempuan kagak laku waktu itu ya. Nah itu sodomi, dikenal di tempat yang namanya Sadum ya, Sadum. Dan itu dibalik ya, ditenggelamkan, dan sampai sekarang masih ada di, kalau tidak salah di Yordania ya, tempatnya itu disebut dengan Dead Sea ya. Jadi airnya itu asin ya, itu bekas orang atau kaum Sadum yang memang ditenggelamkan, diancam atau diturunkan siksa dari Allah banyak ya. Nabiullah Ibrahim dengan Namrud, orang yang begitu kuat, orang yang begitu perkasa, kalah dengan nyamuk kayak gitu ya. Iya, jadi gampang Allah mah. Baru kemarin kita corona ya kan, berapa banyak orang yang meninggal tuh, gampang aja ya. Karena itu kuncinya kita tidak boleh kita ini dalam keadaan memperbanyak dosa, harus senantiasa ingat kepada Allah. Jadi hancurnya bumi ya, apapun siksaan bagi Allah mah gampang ya, gampang bagi Allah mah ya. Kalau Allah sudah marah mah ya, misalnya Allah sudah misalnya berkehendak ingin menghancurkan bumi, banyak penyebabnya ya. Angin aja ya kan, habis rumah pada hancur, belum lautan ya, naik ke darat hancur semua ya, udah selesai tuh. Karena itu bagi kita senantiasa tetaplah kita ini dalam keadaan menghindari dosa, takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita kan gitu ya, niat aja ilok apa kan gitu ya, itu kan namanya bencana ya. Ya bencana tuh nggak mungkin air itu masuk jalan sendiri ya kan, kalau tidak ada yang merintah. Gunung itu bisa hancur, bisa meletup, bisa meletus, itu emang meletup sendiri? Tidak, ada yang nyuruh kan gitu ya, ada yang nyuruh pasti. Nah itulah Allah. Angin juga sama ya, nggak mungkin itu Allah kirim malaikat ya kan, gampang aja. Nah itu artinya dijadikan sebagai pelajaran ya, jangan kita asik memperbanyak dosa ya, karena Allah ini pertama sifatnya adalah khabir, mengetahui, basir, maha melihat. Kalau khabir mengetahui itu lebih daripada basir, waspada. Kalau di terjemahan ininya mau waspada, kalau waspada itu betul-betul teliti ya, melihat pasti ya Allah. Jadi tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Basir, maha melihat. Nah apapun bentuknya ya, itu dikarenakan bumi ini dikarenakan karena tangan-tangan manusia. Man kana yuridul ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha mazmuman madhura. Man, barang siapa, kana adalah ya, yuridu dia menghendaki,
al-ajilata, yaitu sesuatu yang cepat, maksudnya kehidupan ya. Ada ajil, ada ajil ya. Kalau ajil, ajala itu akhirat, kekal ya. Kalau ajil ini cepat, jadi maksudnya dunia ya. Barang siapa yang menghendaki al-ajilah, kesenangan atau kehidupan sekarang nih, ajalna, maka kami segerakan lahu baginya fiha di dunia ini manasya, apa yang kami kehendaki, kata Allah, liman nuridu, bagi yang mau. Oke, kata Allah nih, kalau seandainya mangkana yuridul ajilah, manusia-manusia yang hidupnya ini maunya itu adalah yang sifatnya sementara, kehidupan duniawi yang cepat bisa dirasakan, maunya senang hidup di dunia, tidak mau melaksanakan perintah Allah. Apa janji Allah? Ajalna, kami segerakan bagi manusia yang mau itu manasya, apa yang kami kehendaki. Jadi nggak heran kalau ada orang yang memang tidak sholat, tidak puasa, nggak zakat, hidupnya enak-enak aja tuh ya, senang ya, nggak ada penyakitnya ya, kayaknya enak-enak aja, padahal dia kagak sholat. Lah ini ya, kalau manusia misalnya, artinya apa, orang yang tidak melaksanakan perintah Allah terus dalam keadaan maksiat, hidupnya enak, hidupnya mudah, semuanya nikmat, itu memang Allah kehendaki ya, emang Allah mau begitu. Nah, bagi kita sebagai manusia yang biasanya taat kepada Allah, ruku sujud ya, berdoa, sholat sunat dia laksanakan ya, terus kepengennya tuh hidupnya enak, tapi kok sama aja ya, tidak ada peningkatan tuh ya, yang membuat kita entar ragu ya kan, lah kok begini-begini aja padahal saya sholat kan gitu ya. Berarti sholat kita itu karena sesuatu, bukan karena Allah begitu. Dan Allah sebenarnya tuh ingin melihat kita sejauh mana keyakinannya kepada Allah. Itu adalah bagian daripada ujian ya. Iya, coba diberikan kekurangan ya, kekurangan harta, tapi dia sholat ya, tapi masih kurang aja, nah kayak gitu ya. Nah, itu sengaja. Yang jelas Allah mah nih, ketika misalnya berkehendak apapun kepada manusia ya, rizki ke, jodoh ke, kemudahan, apapun itu bentuknya, bagi Allah mah gampang. Masalahnya bukan menentukan, bukan menghendaki, bukan memberikan, bukan, tapi Allah ingin melihat ya sejauh mana kita sujudnya kepada Allah, sejauh mana usahanya kita ya kepada Allah, usaha apa enggak, kan gitu ya. Jadi bagi yang tahu mah tenang ya, dan yakin ya bahwa semua yang sudah di rizki, jodoh, semua itu sudah ditentukan oleh Allah. Jadi nggak usah ragu ya. Kita kan masih itu takut ya. Pertama kali kita mau nikah kita takut nggak kebiayaan, kan punya istri ngasih makan, takut ya kan bawahnya. Udah nikah, akhirnya kerja, takut jadi punya anak nih ya kan. Tunda dulu dah, jangan punya anak dulu ya. Terus saja, habis punya anak takut nanti nggak kebiayaan, terus takut anaknya nggak sekolah, SD lulus, SMP lulus, sampai SMA takut nggak sampai kuliah ya kan. Udah gede takut nggak dapet jodoh, kan gitu. Terus saja ketakutan itu ada, dan itu normal ya, normal. Kalau dijalani mah insya Allah selesai ya. Buktinya selesai ya, anaknya jadi sarjana ya kan,
selesai. Padahal kalau kita lihat gaji seberapa orang tua kita ya, nggak ada gajinya, nggak, cuman ngajar ngaji kan gitu ya, ngajar ngaji di rumah, anaknya banyak, tapi anaknya bisa ke pesantren, nah, gitu ya. Kita nih syaratnya satu, supaya kita aman dari rasa takut ya. Yang kedua, aman kita itu rizkinya ada, lancar. Apa syaratnya? Yang sering di dalam juz amma kita baca, falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min. Itu aja syaratnya. Falyabudu, hendaklah kalian semua beribadah kepada Allah. Jalanin aja udah perintah Allah. Falyabudu, hendaklah kalian semua menyembah Rabb hadzal bait, Tuhannya bait ini, yakni Allah. Siapa ke Allah itu? Satu, alladzi at'amahum min ju', dialah yang akan memberikan makanan dari kelaparan. Akhirnya apa maknanya? Bahwa insya Allah orang yang ibadah tuh nggak bakalan lapar, pasti makan ya, pasti makan. Yang kedua, orang yang ibadah kepada Allah, amanahum min khauf, Allah akan amankan dari rasa takut. Nggak, Allah nggak ada rasa takut ya, yakin bahwanya tidak ada rasa takut ya. Itu syaratnya satu, falyabudu rabb hadzal bait, beribadah, itu aja ya. Insyaallah tuh rasa-rasa khawatir, rasa takut itu bisa hilang. Kalau masih ada kita rasa khawatir, rasa takut, berarti ibadahnya belum pas ya. Iya, belum yakin ya, belum pas, itu pasti. Tuh, jadi memang sudah dijatahkan semua. Ya, beda tentunya sesuai dengan tingkatan ya, sesuai dengan tingkatan. Kayak Imam Syafi'i sama gurunya Imam Hanafi ya, itu beda pendapatnya dia. Kalau menurut Imam Hanafi, walaupun nggak usaha itu rezeki sudah datang sendiri ya. Kalau kata Imam Syafi'i, nggak, harus usaha dulu ya. Kalau mau makan anggur ya nanam dulu ya. Itu kalau enggak usaha dulu, beli, dah dapat duit beli anggur baru bisa. Tuh Imam Syafi'i. Kata gurunya, oh enggak, kalau memang Allah sudah menentukan datang sendiri. Itu kata Imam Hanafi, itu gurunya. Mau buktiin, ayo buktiin. Ujung-ujungnya apa? Udahlah berpisah. Pada satu ketika ini Imam Syafi'i kangen sama gurunya, saya pengen main ke rumah guru nih ya. Kira-kira nenteng apaan ya, sama guru kagak bawa apa-apa ya kan. Akhirnya dia mampir ke pasar, ada duit, belilah dia anggur 2 kilo ya kan. Buat guru nih tuh ya. Datang dah ke rumah guru, assalamualaikum, waalaikumsalam. Lu lah bahasanya gitu ya. Datang, iya nih guru, pengen silaturahim tuh. Langsung dia bersalaman, langsung nih anggur 2 kilo dia kasih. Nih ada tentengan kan, itu ya, ada oleh-oleh buat guru. Oh, ini baru saja saya berdoa, kata Imam Hanafi. Saya nggak pernah nanam anggur ya kan. Saya baru banget nih berdoa kepada Allah, saya pengen makan anggur. Datang ini ya kan, anggur tuh ya. Bahasanya tuh begitu. Artinya memang sesuai dengan keyakinan dan tingkatan kita lah ya. Guru saya yang Abu Yadil Biyati, yang bin Kiai Muhammad Amin itu di Cidahu, di Pandeglang, dia kagak ngapa-ngapain. Tugasnya apa? Di kamar begini nih, baca kitab, ngaji sama santri, masuk lagi ke kamar, ngaji lagi ya sama santri, masuk lagi ke kamar. Paling nemuin tamu sebentar ya, kagak lama-lama, kagak ngobrol-ngobrol. Itu duitnya kagak habis-habis. Duitnya kagak habis. Ya Allah, kita mudah muter-muter ke Surabaya, kemana nyari duit, ke pasar-pasar, habis mulu duitnya ya kan. Kalau dia mah kagak habis-habis ya. Ya tingkatannya sudah beda. Tamu dari mana-mana datang,
cuman minta air doang, minta disembur, minta diludahin ya. Saya ingat banget dibawa sama paman saya, mamang saya, karena nyantri di situ. Suruh buka mulutnya, buka mulut saya itu, diludahin ya, telan katanya, ditelan ya, begitu ya, mahal itu ya. Nah itu lain dikatanya. Iya, jadi sudah tauhidnya begitu matang. Dan ya bisa ya, kadang-kadang kan begitu. Ada orang yang memang saking keselnya sama anak, ngapain sih pakai segala sekolah ya kan? Bapak lu hidup itu walaupun gak ke sekolah kan gitu ya. Iya hidup sih hidup ya, cuman ya begitulah hidupnya. Kan sekarang mah anak tuh ya, jangan sampai kita terlantarin, maksudnya ya pendidikan walaupun ilmu masing-masing dah ya. Tapi katanya masa depan anak itu kan dia mau kerja, mau kemana ya kan. Yang ditanya sekarang mah ijazah. Kemampuan mah belakangan dah ya kan. Biar pinter bagaimana tuh, ya pinter komputernya semuanya pinter dah. Mau daftar di perusahaan kagak ada ijazah, kagak bakalan bisa. Nggak ada selembar, kagak dah. Biar pinter juga. Biar kita goblok-goblok dikit, goblok-goblok dikit ya kan. Iya. Tapi dia punya ijazah lah, diterima dia. Tuh ya, itu maksudnya. Jadi ya anak sekarang ya udah sekolah, punya ijazah kan gitu, selembar. Walaupun untuk jaga-jaga aja, mau butuh nggak butuh ya kan. Kalau udah ada makan enak ya. Begitu. Jangan kita terlalu apa ya? Ya terlalu fanatik ya. Apa yang segala sekolah utuhnya sarjana nganggur-nganggur juga tuh ya. Nah, itu jangan dijadikan pedoman. Itu sebagai bekal ya, bekal. Oke, jadi kalau kita maunya dunia, Allah kasih manasya kepada yang Ia kehendaki. Tapi kalau Allah belum berkehendak, biar kita usaha sejauh apapun, nggak bakalan dapat kita. Liman nuridu, bagi siapapun yang kami kehendaki, kata Allah. Summa ja'alna, lalu kami jadikan lahu baginya itu jahannam, neraka jahannam, yaslaha, dia akan memasukinya, mazmuman, tercela, madhura, dan juga terusir ya. Jadi enak di dunianya doang ya, tapi balasan di akhiratnya kosong. Di akhiratnya apa, di dunianya aja dia nikmat semuanya, tapi di akhirat kosong. Mau begitu ya? Hidup kan cuma 50, 60, 70 tahun kalau panjang umur kan gitu ya. Iya, sebentar. Nanti di akhirat itu selama-lamanya. Neraka selama-lamanya, udah dah ya. Nggak ada apa-apanya. Jadi kalau orang yang mau kehidupan dunia aja ya, maksudnya dia melakukan sesuai dengan sunatullah. Apa tuh sunatullah? Kalau belajar ya pinter gitu kan. Kalau nyari duit berusaha dia akan kaya. Itu sunatullah namanya tuh ya. Kita jalankan sunatullah itu, nggak sholat, nggak puasa, pokoknya usaha aja dia kaya. Allah kehendak kaya kita. Tapi ingat, nanti akan mendapatkan jahanam. Naudzubillah ya. Mending ya di apa namanya, di dunianya udah kaya ya, masuk neraka jahanam. Lah ini mau udah di rumahnya, di dunianya udah kere ya kan, susah hidupnya, kagak sholat lah, mau ngapain lagi ya. Hidup pada udah susah ya, ngutang mulu ya kan, kagak sholat ya Allah, neraka 2 kali itu ya. Di dunia udah neraka ya, belum nanti di akhirat gitu. Nah, naudzubillah. Kalau yang kaya kali mendingan dikit, bukan mendingan dikit, tetap aja ya kagak mending di akhirat selama-lamanya ya. Ini di dunia ini emang sementara aja. Jadi beberapa nanti akan mendapatkan jahanam. Nih jelasnya ada ayat selanjutnya, waman aradal akhirah, barang siapa yang menghendaki akhirat. Ini
maunya dia melaksanakan perintah Allah, wasa'a, dan dia itu berusaha laha baginya ke akhirat, ya, sa'yaha, dengan usahanya ke arah akhirat itu, wa huwa mu'min, dan dia itu dalam keadaan iman. Apa itu balasannya? Faulaika, maka mereka itu nanti kana adalah sa'yuhum, usahanya mereka itu masykura, disyukuri, maksudnya dibalas dengan kebaikan. Nah, iseng-iseng ya, yang habis dibaca begini nih, dibaca lagi di rumah, pemahamannya begitu ya. Iya, yang sudah diterjemahkan, oh begini maknanya. Jadi sebaliknya, kalau kita mengharapkan akhirat, ya, terus dia berusaha, ya, menuju akhirat itu, maka dia, tapi syaratnya mukmin, percaya, maka nanti dia akan mendapatkan balasan dari Allah. Tapi syaratnya mukmin, ya. Kita ingin akhirat, yang kita pikirkan itu akhirat, ya. Jadi melaksanakan perintah Allah, ya. Usaha apapun yang kita lakukan itu semuanya karena Allah, ya. Pergi ngaji karena Allah, semua didasari karena Allah, ingin mengharapkan akhirat aja, bekal buat mati. Itu kan, kita ini kan bekal semua buat mati. Kita ini tinggal tunggu abjadnya aja nih, ya, keberapa, ya kan, siapa, kan gitu ya. Iya, tinggal nungguin itu doang, ya. Nah, kalau seandainya dia mengharapkan akhirat, dia terus melakukan sesuatu usaha untuk akhirat, semua dia laksanakan, ya, dengan puasa, sholat sunnah, rawatib, sodakoh, infak, semua dia laksanakan, maka itu nanti akan mendapatkan disyukuri. Ini maksudnya adalah dibalas baik oleh Allah. Gampang aja, ya, mudah. Nah, misalnya ketika kita melakukan tapi atas dasar iman, kalau tidak didasari dengan iman, maka percuma. Puasa tapi tidak beriman, tidak percaya, ya. Mananya bahwa kita itu harus masuk ke dalam, pertama Islam dulu, ya, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, membaca 2 kalimat syahadat, ya. Maknanya bahwa ketika ada orang berbuat baik kepada kita tapi dia tidak Islam, tidak mukmin, itu nggak ada apa-apanya, sia-sia, ya. Tanya, pernah saya tanya itu, kalau misalnya di bulan Idul Adha ada misalnya pendeta atau gereja yang memberikan sapi ke masjid, ya kan, itu bagaimana sikap kita itu? Tolak enggak? Enggak. Diambil gitu, diambil. Terus gimana? Itu buat kurban siapa? Ya kan, niatin dia kurban, ya. Ini umat Islam ini lagi pada motong sapi nih, ya kan, kurban katanya. Dia beli sapi itu dari gereja karena bertetangga, ya kan. Nih ada saya sapi nih, nyumbang sapi nih, kan gitu ya. Bagaimana itu? Hah? Itu di Istiqlal, ya, bertetangga dengan katedral itu, ngasih dia, enggak satu sapi, enggak, ya, ini dari gereja itu. Nah, itu caranya diterima. Bagaimana niatnya? Nah, niatnya untuk kurban para panitia DKM masjid tuh, ya. Ada berapa orang nih DKM, ada berapa nih panitia, diniatkan buat itu. Ya, kurbannya para panitia, kurbannya para DKM, dari imam, dari merbot, dari siapa, tuh niatkan itu. Boleh, ya. Termasuk nanti dagingnya bolehkah diberikan kepada non muslim? Boleh, ya. Boleh. Daging kurban kita kasih kepada non muslim, ya, tetangga yang non muslim boleh, ya. Sepertiga buat yang kurban, sepertiga buat fakir miskin, sepertiga lagi buat kerabat, buat tetangga, buat teman semua nih. Walaupun non muslim tetap kita kasih, ya. Kecuali apa? Kurbannya kurban nazar, itu tidak boleh.
karena kurban nazar itu wajib. Paham nih Bu ya bedanya ya? Apa tuh kurban nazar? Kurban nazar itu kurban yang memang karena nazar. Contoh kalau misalnya nih anak saya ini sampai lulus S1 ya, jadi sarjana, mau kerja kayak mau kagak, yang penting lulus dah. Saya nazar dah mau motong sapi 1 ya. Itu namanya nazar tuh ya. Saksiin ya, misalnya nih di depan orang-orang ya, apa keluarganya, apa teman-temannya, saksiin ya. Ada saksinya kan? Baru lulus, barulah dia wajib untuk memotong sapi 1 karena memang anaknya lulus. Itu namanya nazar dan itu wajib. Kalau tidak ditunaikan maka dosa. Nah, daging kurban yang model begitu tuh, begini nih ya, itu tidak boleh diberikan kepada non-muslim. Kalau kurban yang biasa, sunnah muakkad yang dilaksanakan di hari-hari tasyrik, itu boleh buat non-muslim dikasih. Iya lah, bapak saya tuh tiap tahun ya, waktu masih hidup ya, sama Cina ya, teman kerjanya lah itu kalau Idul Fitri itu lah saling ngasih ya, nggak pernah tinggal, pasti datang bingkisan ke rumah itu dari panggilannya Dede Cina. Ya Allah, luar biasa itu persahabatannya, sampai tua ya udah nggak kerja lagi masih saling datang ya. Kadang bapaknya nih ada duren atau bikin apa namanya ini kue ulis, senang banget dia bawa dah ke Cilegon, dia datang pulang, saling ngasih. Boleh bersahabat dengan non-muslim untuk agama, untuk keyakinan masing-masing ya, tapi kita itu boleh untuk bermuamalah dengan non-muslim. Nabi sendiri saat keluar dari Jabal Sur hijrah itu diantar, apa namanya, dikasih tahu jalan yang memang jalan tikus itu yang aman oleh Abdullah ibnu Quraikid, orang Yahudi ya. Yang antar Nabi orang Yahudi begitu. Kullan numiddu haula'i wa haula'i wa min 'ata'i rabbik wa ma kana 'ata'u rabbika mahdzura. Kullan, masing-masing apa ini? Masing-masing orang yang maunya itu niatnya dunia aja gitu ya. Yang kedua orang yang memang tujuannya akhirat. Tuh ya, kulan masing-masing numitu kami berikan bantuan haulai mereka ini, golongan ini, wa haulai dan juga mereka golongan yang itu, golongan orang yang maunya dunia Allah kasih, golongan orang yang maunya akhirat Allah kasih ya. Ini min ata'i rabbika, dari pemberian kemurahan Tuhanmu. Jadi semuanya tetap dari Allah, rizkinya dari Allah tuh. Jadi semua manusia ya, apapun agamanya, itu kemurahan Rahman Rahim Allah ya, Rahman Allah semuanya dikasih ya, semuanya dikasih. Walaupun dia bukan agama Islam dikasih, karena memang sudah itu makhluk Allah ya, dan Allah sudah memberikan rezekinya masing-masing ya, sudah ada. Wa ma kana 'ata'u rabbika mahdzura, dan tidaklah ada 'ata'u, pemberian atau kemurahan Allah itu mahdzura, terlarang, enggak bisa dilarang ya, karena memang itu sudah pemberian Allah. Jadi pendek kata, seluruh makhluk yang ada di bumi ini ya, semuanya ditanggung karena memang Allah sebagai pencipta ya, manusia sebagai makhluk yang diciptakan ya, itu berarti Allah sudah memberikan semua ya, fasilitas ya,
rizkinya sudah ditanggung oleh Allah. Manusia tidak akan pernah mati kalau masih ada jatah rizkinya, ya. Enggak bakalan. Kalau dia sudah habis jatah rizkinya dari Allah, baru dah mati. Itu keyakinan umat Islam ya begitu. Ya, jadi hakikatnya ya begitu ya. Jadi kita ini masih ada rezekinya. Ada anak yang baru lahir, emang rezekinya juga cuma 2 kenyotan aja dari susu ya. Susu yang dibuatkan oleh bidan tuh ya. Hidup lahir. Tapi memang rezekinya cuma yang ada di botol itu doang dia. Udah ujung-ujungnya jalannya macam-macam lah. Ada karena paru-paru lah, ada karena jantung lah, ginjal. Bocah kecil baru lahir udah ada ginjal, misalnya ya kan? Tuh, karena memang jalannya seperti itu. Emang rezekinya cuma susu yang ada di botol doang. Udah nggak sampai seminggu meninggal. Itu memang jatah dari Allah begitu. Masih. Unzur kaifa faddalna ba'dahum 'ala ba'di walal akhiratu akbaru darajat wa akbaru tafdila. Unzur, lihatlah atau perhatikan, kaifa faddalna, bagaimana kami melebihkan ba'dahum, sebagian mereka, 'ala ba'din, atas sebagian yang lain. Kita nih manusia, ada nggak perbedaannya? Ada kan? Ada yang lebih, ada yang kurang. Nggak sama ya. Nggak sama, nggak bakalan sama. Biar satu keluarga nih, orang tua punya anak 5, pasti nasibnya tuh beda-beda ya. Yang satu mah jadi guru, yang satu jadi polisi, yang satu mah jadi nganggur ya kan, yang satu macam-macam tuh. Rezekinya juga beda. Enggak sama. Kadang-kadang ada orang yang membanggakan ya, wow, orang tua gua mah kaya kan gitu ya. Jatuh ke anak dibagi-bagi beda. Ada yang bisa merawat, ada yang nggak bisa ngerawat kan. Iya, ujung-ujungnya kebelangsak juga kan gitu misalnya. Jadi beda ya. Ujung-ujungnya kita ini ya lahir nggak bawa apa-apa, masuk juga ke tanah nggak bawa apa-apa ya. Jadi sama yang baru dilahirkan. Tuh, kalau kita kurang-kurangnya sekarang ini memperbanyak bekal yang mau kita bawa nanti pada hari kiamat, rugi ya, rugi. Karena pada dasarnya itu katanya doang kita ini kerja ya, katanya doang kita ini banyak perusahaannya. Begitu mati detik ini nih detik ini meninggal ya, mati, udah selesai kita. Dulu mah di kamar AC empuk ya kan, begitu udah mati emang taruh di dalam ya kan, suruh keluarin itu ya kan, keluarin sono ya kan, jangan sini tuh, udah nggak ada nyawanya. Wah Allah, kalau udah nggak ada nyawanya udah nggak ada harganya lagi ya. Enggak, ustadz juga hilang udah ya kan, udah keluarin, ditaruh di bawah lagi, bukan ditaruh di atas, di bawah ya. Tuh, yang lain juga pada takut ya kan. Nah itu udah nggak ada apa-apanya lagi, udah selesai, titik di situ ya, berhenti kita. Walaupun kepala keluarga, dia pegang perusahaan, dia kaya, apa aja punya, selesai, semuanya diganti namanya udah ya, diganti, tanahnya diganti, mobilnya diganti, nama rumahnya diganti. Nah ya udah selesai tuh. Jadi pada dasarnya itu hakikat manusia yang baru lahir tuh ya. Emang kita ini nggak bawa apa-apa, ketempelan aja ya. Emang kita keturunan orang kaya tuh. Jadi Allah tinggikan, lebihkan sebagian di atas yang lain. Walal akhiratu akbar, dan sesungguhnya kehidupan akhirat itulah yang lebih besar, yang lebih tinggi, darajatin, derajatnya, tingkatannya. Akhirat titik ya. Semuanya nggak ada yang bisa menolong kecuali pernah kita sholat 2 rakaat, kecuali semuanya pernah kita melangkahkan kakinya ke tempat pengajian. Itu yang bisa menolong di kuburan tuh ya. Kecuali pernah kita beberapa rupiah buat anak-anak yatim, kecuali pernah kita beberapa sak semen buat masjid ya, kecuali kita beberapa rupiah buat biaya anak. Itu
Biaya anak itu emang nggak dapat pahala lah pahala, Bu. Bukan berarti itu kan kewajiban lah ya, memberikan kewajiban kepada anak itu pahala ya. Kewajiban pahala karena dosa ya, kalau dibiarkan itu dosa. Itu yang bekal kita yang buat mati itu kita kumpulin ya. Nah itu yang paling besar tuh itu wal akhiratu akbaru darajatin, itulah yang lebih tinggi, wa akbaru tafdila, dan lebih besar itu keutamaannya dibandingkan atau kelebihannya dibandingkan yang lain tuh ya. Jadi itu selesai. Jadi orang ya kalau kita mau nunggu hidayah ya kapan, nggak bisa ditunggu. Hidayah mah harus dicari ya. Sekarang mah hidayah banyak. Dapat hidayah ya kalau mending kalau suaminya hidayah ya kan, dia udah dapat hidayah. Dapat hidayah udah, orang suami saya namanya hidayah ya kan. Tuh banyak pengajian berkuar-kuar di mana-mana lah itu ya kan. Kalau mau datang berarti dia mendapatkan hidayah. Masalahnya mau apa enggak kan itu ya. Maaf, ibaratnya hidayah itu memang hidangan udah di depan kita nih, di situ ada nasi, ada sayur, ada apa. Itu hidayah tuh, kitanya ini mau enggak ya. Kalau enggak mau nyomot berarti dia enggak mau hidayah gitu. La taj'al ma'allahi ilahan akhar, jangan kamu jadikan bersama Allah, jangan kamu jadikan kamu ma'allahi bersama Allah ilahan akhar, Tuhan yang lain. Jangan kita menyembah selain daripada Allah. Memang sih kita sholat nyembahnya hanya Allah, tapi kita masih percaya kepada yang lain. Itu juga sama, minta sama kuburan, minta sama dukun, itu sama. Belum yakin kepada Allah, sama aja ya. Kalau Allah ya udah satu, Allahus Somad, Allah tempat meminta. Kita minta pertolongan hanya kepada Allah ya. Kita mohon apapun hanya kepada Allah, berdoa kepada Allah, jangan kepada manusia. Kalau kepada manusia mah ya takut juga kita hanya kepada Allah. Kita kerja takut sama pimpinan lah, pimpinan mah bisa nggak masuk kerja kan, udah kita santai kerjanya. Itu kalau kita ama selain Allah mah begitu ya, masih itu takut sama CCTV bisa rusak ya, kita bisa kabur ya, kita bisa pulang tuh. Kenapa? Karena kita takutnya selain Allah. Tapi kalau yang kita pegang Allah, maka insya Allah dimanapun kapanpun kita merasa dilihat Allah. Mau ninggalin sholat juga lah Allah tahu ya. Itu mau ngambil apapun Allah tahu. Mau ngomongin orang juga kita mikir-mikir dulu, Allah dengar, Allah tahu. Kenapa? Yang dipegang hanya Allah. Coba kalau kita kan nggak apa-apa, ini kan nggak ada siapa-siapa ya kan, tuh nggak ada siapa-siapa karena memang pegangannya selain Allah begitu ya. Mau ngomongin apa, mau musyawarah apa ya. Nah itu jadi kalau yang dipegang Allah seperti ihsan, seolah-olah kamu melihat Allah, sekalipun kamu tidak melihat Allah tapi Allah melihatmu sehingga merasa diawasi oleh Allah. Bagaimana orang kalau kita itu menjadikan Allah sebagai Tuhan yang lain, maka di sini fataqauda mazmuman makhzula, maka kamu duduk atau akan menjadi tercela dan juga akan menjadi terhina kalau kita berpegang selain Allah. Jadi sekali lagi apapun yang kita lakukan itu motivasinya Allah. Kalau sholat nih di masjid, di musola, lagi banyak orang, kita beda tuh, rukunya juga beda, sujudnya beda, bacaannya panjang, ya kan? Kayak orang khusyuk aja udah dah, ya. Pokoknya dihusu-husuin dah. Kenapa? Banyak orang ngeliatin tuh, ya. Tapi kalau sholatnya di rumah, ya kan? Pakaian juga asal, ya kan? Yang 4 rakaat juga hanya beberapa menit, buru-buru mau sholat sunnah ya. Tapi kalau di masjid insya Allah itu sunnahnya ke bawah.
datang habis adzan sunnah, habis sholat selesai 5 waktu wiridan ya selesai sholat sunnah ya tuh. Kecuali memang kita tujuannya hanya kepada Allah, insya Allah dimanapun kita tetap sholatnya sama ya. Jadi kalau orang sholatnya beda antara di rumah dan di masjid, itu berarti ada terselip bukan karena Allah ya. Kalau masih ada beda sholatnya antara di masjid dan di rumah, itu berarti masih ada selain Allah. Kalau sama ya dimanapun sholatnya lemah dia mau begitu ya sholatnya ya. Rapi, pelan, bacaannya fasih, pelan sesuai dengan terus sunnah di bawah, itu insya Allah berarti sudah karena Allah ya. Itu jadi nggak beda. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsanan wallahu a'lamu bis shawab.